Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Profesor Dr. Amir Mahmud, SPD MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati, Bapak Agung Yulianto, SPD MSI, selaku Wakil Dekan 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, serta yang kami hormati, Ibu Ana Kania Widiatami, SEMAK, selaku Koordinator Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati pula para narasumber dalam webinar Bicara Buku, yaitu Ibu Siti Ridloah, SEMM GMT, serta Mbak Hanina Humaira, dan tidak lupa seluruh peserta webinar Bicara Buku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur, panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berjumpa dalam acara webinar Bicara Buku pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Bicara Buku yang telah berkenan hadir pada acara di pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya, Eka Susanti, selaku Master of Ceremony, untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Selanjutnya yaitu talk show dan diakhiri dengan penutupan. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan untuk share screen. Kepada hadirin diharap untuk menyesuaikan. Baik, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak
Wakil Dekan 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Kepada Bapak Agung Yulianto, SPD MSI, kami persilahkan. Tes suara saya terdengar Sudah ya, Mbak ya? sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, saya mohon maaf ini sambil ada aktivitas di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya, Bapak Ibu, para pembina kemahasiswaan, ada Bu Riri, Bu Ana, siapa lagi nih ya, yang di apa namanya karya Mbak Hanina Umaira ya. eh Tentunya yang pertama apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Fakultas Ekonomi. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat teman-teman yang lain untuk bisa berkarya seperti Mbak Hanina untuk menulis buku. Jadi menulis buku itu hal yang kalau saya pribadi tantangan tersendiri ya. Membaca buku aja tantangan, apalagi membuat buku ya. Ini sebuah tantangan yang perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan akan muncul para penulis-penulis baru juga. Mungkin juga Mbak Anina akan banyak menulis atau menghasilkan karya-karya baru. Saya belum pernah baca bukunya Mbak Anina. Mungkin kapan-kapan bisa saya beli bukunya supaya bisa mengerti gaya tulisnya. Saya juga lagi belajar menulis ini ya. Riset saya tentang riset kualitatif itu ternyata harus banyak membaca, banyak literasi, banyak menulis juga ya. Jadi tulisan saya mulai dari tulisan yang ya, ya karena direview ya, tulisan kan direview ya dari aspek tata tulis, kaidah penulisan. Kalau saya kan tulisan ilmiah ya, nggak tahu ini tulisannya Mbak Nina tulisan fiksi atau non fiksi atau novel dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kalau karya ilmiah tentu keadaan ilmiah, tata tulis, kemudian juga substansi, juga konsistensi dan seterusnya itu benar-benar dilihat. Bapak Ibu sekalian, momen yang baik ini menurut saya digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti apa namanya Mbak Riri ya atau Bu Riri akan membedah atau melakukan review terhadap buku ini dan Mbak Anina mudah-mudahan kita teman-teman bisa memberikan komentar, memberikan feedback ya untuk Mbak Anina selaku penulis sehingga karya-karyanya lebih baik, lebih banyak secara kuantitas maupun kualitas. Secara umum kami mendukung ya aktivitas-aktivitas semacam ini. Kami juga mencoba untuk senantiasa mendesain bagaimana program-program kemahasiswaan itu eh, punya output dan outcome yang jelas ya. Tidak sekedar apa namanya program yang dijalankan ya, tidak ada apa namanya action plan yang jelas, tidak ada program yang jelas, tidak ada output dan outcome yang konkret. Nah ini kita ingin setiap program kegiatan kita baik di bidang kemahasiswaan khususnya maupun di bidang akademik dan kemahasiswaan ini bisa lebih terarah. Nah ini kita akan nyusun kurikulum kemahasiswaan yang lebih sistematik, lebih terstruktur ya. Ada program-program nanti soft skill, ada program-program leadership, ada program-program pembinaan kemahasiswaan, prestasi, dan seterusnya. Nah, kebetulan nih Mbak Anina ya, karena walaupun prosesnya belum sempurna ya di pembinaan kemahasiswaan, tapi sudah menghasilkan mahasiswa berprestasi ya. Mbak Nina ini berangkat dari bawah ya, dari prodi, dari fakultas, universitas, wilayah, sampai sekarang insya Allah nanti berkompetisi di tingkat nasional, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, bisa berkompetisi dengan baik. Ini bisa menjadi praktek baik ya, yang nanti bisa ditiru teman-teman yang lain yang mungkin masih berkesempatan untuk bisa
menjadi mahasiswa berprestasi, bagaimana apa namanya tahapan yang harus dilalui, persiapan yang harus dilakukan supaya sampai pada titik ini. Ya, mudah-mudahan kami atas nama pimpinan sekaligus bidang akademik dan kemahasiswaan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf tidak bisa memfasilitasi secara penuh kegiatan ini, tapi dengan berbagai kendala kekurangan mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa bermanfaat buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat untuk kegiatan ini ya. Kepada teman-teman, mohon teman-teman bisa ikuti sampai selesai supaya bisa membaca secara utuh ya buku atau karya yang dihasilkan oleh Mbak Hanina. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Agung Yulianto atas sambutan yang telah diberikan. Baik, saat ini kita akan memasuki acara inti yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Tidak lain dan tidak bukan yaitu acara talk show. Tapi sebelum itu, saya harap untuk teman-teman semuanya bisa on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Dan dipersiapkan untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini bisa langsung ditanyakan seperti itu. Nah, tentu saja acara talk show kali ini kita akan ditemani juga oleh moderator yang sangat luar biasa pastinya. Oke, mari kita sambut moderator kita, yaitu ada Mas Arya Pradapa gitu, Kak Arya Pradapa. Kak Arya Pradapa ini merupakan seorang mahasiswa manajemen angkatan tahun 2022 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang yang tentu saja memiliki segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Karya adalah sebagai Presnaskastrat Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia tahun 2024 tahun 2025 dan sekaligus menjadi founder dan presiden dari komunitas anak bangsa. Selain itu, Kak Arya juga telah memenangkan berbagai kompetisi seperti Southeast Business Challenge dan juga Karate Championship. Wah, sangat luar biasa bukan teman-teman moderator kita pada acara webinar bicara buku pada pagi hari ini. Oke, menunggu berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita yaitu Kak Arya. Oke, halo Kak Arya. Halo Kak Ika, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Ika? Oke, baik luar biasa Kak Arya. Oke, Kak Arya sudah siap untuk menjadi moderator pada pagi hari ini? 100% siap. Aku melihat antusias dari teman-teman di sini pengen belajar, pengen mendengar, dan tentunya terinspirasi dengan jenjang karir dan kepedulian prestasi dari Mbak Hanina ini. Oke, luar biasa. Semoga nanti juga semangat Kak Arya dalam menjadi moderator pagi hari ini bisa tersalurkan juga untuk menjadi semangat teman-teman peserta pada pagi hari ini ya Kak. Oke, kalau Kak Arya sudah siap, langsung saja talk show akan saya terserahkan kepada Kak Arya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi selamat pagi kawan-kawan. Senang rasanya berjumpa dengan kawan-kawan pada pagi hari ini. Jadi ketika teman-teman yang lain itu liburan, menikmati weekend, tapi kawan-kawan di sini menyempatkan waktunya untuk terus belajar, untuk terus mengasah skill-skillsnya, untuk mengikuti webinar bedah buku, bicara buku pada hari ini. Jadi acara sesi kali ini adalah talk show dan tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dua orang hebat luar biasa. Yang pertama sudah pasti teman-teman tahu ada Kak Hanina Humaira. Yang kedua ada Ibu Wali dosen saya sendiri selaku editor dari dan pembina dari Kak Hanina Humaira ini, Ibu Siti Ridhoah. Jadi langsung saja untuk CV dari Kak Hanina Humaira, izinkan saya untuk membacakannya. Yang pertama, Kak Hanina ini aktif dalam organisasi Student Council of SILN Makkah. Jadi memang dari dulu Kak Hanina menempuh pendidikannya di Mekah. Kemudian beliau juga aktif dalam Youth Leader of Indonesian Embassy Schools First Generations. Jadi termasuk dalam the founders-nya kalau dia masuk the first generation, dan banyak lagi unit organisasi yang memang diikuti oleh Kak Hanina.
Yang kedua, tentunya Kak Harina juga mendapatkan beberapa dan berbagai pencapaian karena beliau juga telah lolos dalam seleksi mahasiswa berprestasi regional dan besok akan berlomba di ajang nasional di Gorontalo. Yang pertama ada kejuaraan National Creative Video Competitions di second place, kemudian International Science and Innovation Fair. Jadi dia dapat silver medal, kemudian Youth International Science Fair, silver medal juga, dan tentunya masih banyak lagi bisa teman-teman baca di sini sendiri ya. Kemudian juga pengalaman moderator dan MC experience-nya, hal ini juga sudah luar biasa sekali. Beliau juga pernah membawa acara di Career Expo 2023, kemudian juga di Unistuful Exhibition 2023, kemudian juga moderator on webinar social media marketing, How to Become a Genius Social Media Marketing in New Normal Era. Seperti itu teman-teman. Jadi masih banyak juga prestasi dan pencapaiannya seperti conference, intellectual property, publications, dan book writing yang tentunya pada hari ini kita akan bahas secara utuh dan bagaimana tips and trick menulisnya. Juga nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk Q&A dan bertanya secara langsung kepada Kak Hanina terkait dengan buku ini atau kepenulisan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mungkin bisa dibantu dari Mas Operator untuk share CV dari pembicara atau narasumber kedua kita, yaitu Bu Siti Ridhoa. Operator bisa tolong dibantu. Baik, terima kasih. Jadi, biar lebih seru pembahasan pada pagi hari ini, tentunya saya juga akan ditemani oleh dosen saya, dosen luar biasa, Bu Siti Ridhoa, atau akrab kalau saya sebagai anaknya manggilnya Bu Riri, kawan-kawan. Seperti itu. Jadi beliau memang juga aktif dalam pembinaan, pengalaman penulis buku dalam 10 tahun terakhir beliau juga sangat luar biasa banyak. Penghargaan yang pernah diraih juga banyak, karena dari penghargaan dan pengalaman kepenulisan buku beliau ini, beliau juga membina Mbak Hanina untuk mempersiapkan karirnya dan perlombaan dalam mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi langsung saja, izinkan saya untuk menyambut terlebih dahulu. Apakah Mbak Hanina dan Bu Riri sudah bisa stay di kamera menemani saya pada pagi hari ini? Halo Mbak Hanina dan Bu Siti, Bu Riri, apakah sudah siap? Kita ngobrol-ngobrol banyak nih Halo, dengan siap, kawan-kawan Mas pada Arya. pagi hari ini. Iya, bisa. Baik, sebelumnya karena sudah lama tidak bertemu ini, Mbak Hanina, izinkan saya untuk menyapa Mbak Hanina terlebih dahulu, Ibu. Mbak Hanina, gimana kabarnya? Terakhir kali dapat kabar, Mbak Hanina MSIB ya di Yogyakarta. Halo, Mas Arya. Selamat pagi juga untuk Bapaknya, ada Bapak Agung, Bu Rini, dan juga Bu Ana. Izin menyapa ya, Pak Bu. Selamat pagi juga, teman-teman. Selamat pagi, Mas Arya. Iya, benar banget. Hanya terakhir kemarin itu baru selesai magang di Jogja, MSIB 6. Alhamdulillah dapat bisa magang di Ruang Guru, di Spotify Ruang Guru. Itu Mas Arya. Luar biasa sekali ngomongin ruang guru kan akhir-akhir ini lagi viral banget masalah Clash of Champion ya. Clash of Jadi memang banyak Champions. sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang dikumpulkan di ruang guru tersebut dan untuk meningkatkan kesadaran akan intelektualitas dan literasi di Indonesia seperti itu. Oke, langsung saja karena sepertinya teman-teman di sini itu sudah sangat tertarik Ibu dan Kak Hanina dengan tema yang akan kita bahas atau buku yang akan kita bedah pada sesi talk show pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, tadi saya juga sedikit membaca di poster ya Kak Hanina tentang buku mungkin terima kasih ini tentang kamu. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di benak saya tentang buku yang sudah dirilis dan ditulis oleh Kak Hanina ini. Tapi dari judulnya, sepintas saya melihat apakah ini buku tentang romance ataukah seperti apa. Nah,
Mungkin sedikit tolong dijelaskan Kak Hanina bagaimana buku ini secara general aja seperti itu. Oke, pertama tentang buku ya, tentang buku Hanina. Judulnya memang agak tricky ya, teman-teman bisa punya persepsi dari manapun bisa ini tentang romance or about friendship dan lain sebagainya gitu. Tapi dari Hanina sendiri, buku ini tuh sebenarnya adalah proyek ulang tahun Hanina gitu ya. Jadi Hanina pengen mencurahkan rasa syukur, rasa terima kasih Hanina ke orang-orang yang sudah ada dan selalu ada sampai Hanina bisa ada di titik ini. Hanina mulai nulis ini tuh tahun 2023 awal ya, dan selesai di Alhamdulillah sebelum ulang tahun Hanina, karena target Hanina adalah bisa publish di tanggal 26 Agustus itu. Dan di dalam buku ini, kenapa judulnya mungkin Terima Kasih Ini Tentang Kamu? Jadi di dalam buku ini Hanina gak nyebutin secara spesifik untuk siapa tulisan-tulisan yang yang ada di dalam itu ditujukan gitu ya teman-teman. Jadi ketika nanti pembaca atau mungkin orang-orang yang Hanina maksud membaca buku ini, Hanina berharap semoga mereka bisa bertanya-tanya gitu ya. Mungkin tulisan ini tentang saya gitu, karena di dalamnya nggak spesifik kayak gitu untuk siapa dan dituju pada siapa. Gitu sih Mas Arya, singkatnya. Luar biasa sekali, berarti ini memang seperti proyek ulang tahun yang memang sudah bisa selesai ya Kak ya, ketika hari ulang tahun Kak Alhamdulillah, Hanina itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan di sini langsung hadir dan membersamai kita editor dari buku yang Hana tulis. Luar biasa sekali. Bu Riri, selamat pagi Ibu. Eh, izin bertanya juga kepada Bu Riri terkait dengan editor buku yang sudah ditulis oleh Kak Hanina. Yang pertama mungkin perasaan seperti apa dulu Ibu ketika Ibu ini membaca dan mengetahui, oh ternyata anak murid saya sudah ada yang bisa menulis buku. Itu seperti apa Ibu? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Mas Arya dan semua yang ada di sini. Senang sekali saya juga bisa bergabung di acara Bicara Buku ini. Baik, kita sedang membicarakan buku Mungkin Terima Kasih Ini Tentang Kamu, gitu ya. Tadi pertanyaannya gimana rasanya ya? Jadi memang proyek ini sebelumnya kita sudah membicarakan dengan penulis, ya dalam hal ini Mbak Hanina mau membuat buku, kemudian draftnya, ya setelah jadi draftnya saya baca itu rasanya excited. Jadi saya tuh sampai apa ya terbawa suasana dari membaca bukunya Mbak Hanina. Karena buku Mbak Hanina ini saya rasa menulisnya dari hati dan sampai ke hati juga. Jadi yang membaca itu merasa juga bahwa eh, apa ya tulisan ini bisa jadi untuk saya, tulisan ini untuk eh, ya bisa sampai ke semua seperti itu. Jadi saya pun sebagai editor sebenarnya agak susah gitu ya kalau dibandingkan dengan menjadi editor buku yang apa editor jurnal misalkan ya itu kan sudah pakem ya kalau editor di buku non-fiksi dan buku-buku yang semacam ini sebenarnya malah agak susah karena saya membacanya udah pas banget gitu rasanya. Jadi kalau saya ngedit konten malah takutnya merubah makna. Jadi saya membaca dalam sekali membaca itu udah maknanya dalam, udah rasanya pas gitu ya. Kalau masakan ini udah pas banget gitu ya. Jadi saya sebagai editor kerjanya tuh malah ringan gitu ya, lebih ke paling tata tulis gitu ya, yang masih ada typo dan lain sebagainya. Tapi masalah konten itu udah pas banget dan rasanya tuh kalau kita membaca buku Mbak Hanina itu terasa banget bahwa tulisan ini adalah tulisan dari hati seperti itu Mas Alda. Luar biasa sekali, Bu. Memang saya juga sedikit membaca atau mengingat perkataan dari Pramudia Anantatur terkait dengan menulis. Jadi memang kita sebagai generasi muda diminta untuk menulislah karena ketika kita tidak menulis, kita akan hilang dari pusaran sejarah seperti itu. Maka dari itu, izinkan saya, Ibu, mungkin pada hari ini Kak Hanina juga sedikit bertanya terkait dengan tidak hanya buku ini, tapi mungkin tips and triknya, kemudian juga bagaimana cara untuk agar editor itu dapat menerimanya, apa saja standarnya, dan mungkin banyak hal yang mungkin dapat memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang ikut join Zoom pada pagi hari ini. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan pertama ini mungkin Kak Haninda dan Bu Riri, karena ini adalah kaitannya dengan menulis dan tadi sudah saya lantunkan ya kalau bahasa pantunnya,
itu penulis idola saya juga, Pramudia Anantatur. Nah, tapi untuk penulis idola atau yang menginspirasi Kak Hanina untuk project ini dan Bu Riri untuk project ini, atau penulis-penulis yang memang biasa dibaca dan Ibu dan Kakak suka ini siapa dan kenapa nih Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin bisa dari Kak Hanina dulu. Tadi suara saya sudah terdengar ya, tadi kayaknya mendem dikit ya. Kalau dari hanya sendiri sebenarnya banyak banget ya penulis-penulis yang luar biasa gitu yang menginspirasi Hanina untuk bisa nulis gitu. Cuman untuk yang sekarang Hanina lagi senang banget membaca karyanya Helwa. Teman-teman tahu kan ya Helwa, buku terkenalnya itu ada di Secrets of Divine Love, A Spiritual Journey into the Heart of Islam. Karya beliau ini really amazed me karena cara beliau menyampaikan pesan-pesan spiritual dengan begitu indah ya teman-teman dan juga mendalam, tapi tidak terkesan menggurui begitu. Jadi buku ini ngajak pembaca buat merenungkan dan memahami cinta ilahi begitu ya bahasanya, serta hubungan kita dengan Sang Pencipta dengan cara yang penuh kasih sayang, penuh kehangatan gitu ya. Soalnya selama ini kan kita tahu kalau hal-hal berhubungan dengan Tuhan, dengan agama itu yang di-highlight adalah hukuman dan lain sebagainya. Cuman di dalam buku ini Ahela dengan cara yang cantik begitu ya mengemasnya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang gitu ya. Akhirnya di sini terkesan dengan cara beliau mampu menggabungkan pengetahuan teologis gitu ya teman-teman dengan pengalaman pribadi, kemudian juga refleksi spiritual pembaca-pembacanya begitu. Jadi di buku ini kita bisa merenung gitu ya, oh iya ternyata benar ya cinta Tuhan, cinta ilahi itu sebegitu indahnya sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam gitu. Gaya penulisan beliau juga yang puitis gitu ya teman-teman dan penuh empati kepada para pembacanya gitu ya sampai kalau Hanina sendiri bisa nyentuh hati Hanina gitu ya ngajak pembaca buat ngerasain kedamaian terus juga kebijaksanaan dalam setiap kalimat-kalimat yang disajikan di dalam buku itu sih itu kalau Hanina buat sekarang Mas Arya. Jadi memang dari sense of apa kalau bahasa anak seni itu sense of artnya aja sudah seperti itu. Kalau saya kan memang lebih baca buku tentang politik, hukum, ekonomi dan memang dalam bidang keilmuan itu. Tapi kalau Kak Hanina sepertinya lebih mendalam dan mengilhami pembacaan buku. Nah, untuk Ibu Riri, Ibu, untuk penulis dan karya seperti apa yang Ibu Riri itu lebih suka dan yang dapat menginspirasi Ibu Riri untuk rajin untuk menulis dan memotivasi Ibu Riri untuk sering menulis seperti itu, Ibu. Wah, terima kasih sekali pertanyaannya Mas Arya. Sebenarnya sama dengan Mbak Hanina, kalau penulis tuh banyak yang disuka, tapi yang paling membekas itu ya, ceritanya tuh paling suka saya dengan Andrea Hirata, yang Laskar Pelangi gitu ya, ada tetraloginya, empat-empatnya juga saya suka semua gitu ya. Sebenarnya lebih ke gimana ya, Bu Riri baca Laskar Pelangi itu sebenarnya juga yang memotivasi saya untuk mengejar mimpi-mimpi, termasuk juga dulu mencari beasiswa sampai ke luar negeri ya, karena ceritanya di situ kan juga bahwa beasiswa itu bisa untuk semua orang, sekolah setinggi-tingginya juga nggak hanya pada tertentu saja gitu ya, kita bisa bermimpi setinggi-tingginya dan itu yang membekas gitu ya dan gaya penulisannya pun juga epic ya bagus ya kalau di ini Laskar Pelangi ya jadi saya juga meskipun udah membaca gitu kadang membaca lagi tuh masih seneng juga gitu ya tidak membosankan seperti itu Mas Arya. Betul sekali Ibu dan sepakat saya juga kalau Ibu kan kalau Laskar Pelangi mungkin dibaca. Kalau dulu kan saya masih kecil jadi nontonnya lewat televisi Bu. Saya ngulang-ulang setiap kali ada siaran itu lagi saya tonton lagi beneran sampai disuruh makan ibaratnya sama orang tua bentar dulu gitu. Nunggu iklan guys seperti itu Ibu. Jadi berkaitan dengan menulis juga Ibu kan ini kan sebuah kadang seseorang itu mengilhaminya sebagai sebuah passion atau cuman sekedar pengisi waktu luang atau kadang menjadi hobi juga atau mungkin ada beberapa pandangan seseorang yang tentang menulis, membaca dan lain sebagainya. Nah, tahapan dalam menulis kan juga kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang harus membaca terlebih dahulu, memahami dan kemudian baru bisa kita menulis. Nah, ketika saya melihat Mbak Hanina ini, saya penasaran bagaimana Mbak Hanina ini mengilhami sebuah diksi dari kepenulisan atau
menjadi hobi kah, menjadi passion kah, atau menjadi sebuah pengisi waktu luang kah, atau memang oh aku pengen menjadi penulis, cita-cita dan lain sebagainya. Gimana Mbak Nina? Untuk diksi dari kepenulisan ini, Mbak Nina mengilhami seperti apa? Oh, kalau dari Hanina sendiri, mengilhami begitu ya, menurut Hanina, menulis ini itu dapat menjadi banyak hal begitu ya, Mas Arya, bagi setiap individu gitu. Bagi sebagian orang, menulis mungkin sebuah passion gitu ya, kayak yang Mas Arya tadi mention gitu ya, passion itu kan perasaan antusias ya Mas ya, yang luar biasa banget ketika kita melakukan sesuatu atau pekerjaan gitu ya Mas. Suatu dorongan gitu yang ngebawa kita kepada pemenuhan gitu ya, kepada rasa bahagia dan sebagainya gitu. Merasa hidup gitu ya ketika menulis, bisa mengekspresikan diri, kreativitas melalui kata-kata gitu ya. Bahkan mungkin bagi sebagian orang hal tersebut adalah pencapaian gitu ya. Karena menyelesaikan sebuah tulisan itu tidak mudah ya Mas Arya. Pasti ada banyak banget tantangannya, entah itu writer block dan lain sebagainya yang harus kita hadapi begitu ya dan selesaikan. Dan nyelesain sebuah tulisan itu bagi Hadina pada gilirannya nantinya akan membawa kebahagiaan dan kepuasan tersendiri gitu Mas Arya. Juga bisa menghubungkan diri dengan orang lain juga kan ya. Kalau misalnya tulisan-tulisan kita penuh dengan empati kayak tadi penulis Ahela begitu ya. Um, Menulis juga bagi setiap orang, bagi seseorang juga bisa lebih dari sekedar passion gitu ya. Ada juga yang mengartikannya sebagai hobi gitu ya, aktivitas yang memberikan kesenangan gitu ya, proses kreatif tanpa tekanan karena dilakukannya eh, secara kita sadar dan kita mau gitu ya. Terus juga untuk diri sendiri, untuk dibagikan juga dengan lingkaran kecil kita, teman dan keluarga gitu ya. Bisa juga lebih dari hal itu, bisa jadi lebih dari kedua hal itu gitu. Jadi bisa jadi sebuah refleksi, sebuah jalan gitu ya untuk memahami diri sendiri dan bagi Hanina itu yang ini gitu. Jadi menulis itu bagi Hanina adalah sebuah jalan untuk memahami diri sendiri dan dunia sekitar Hanina gitu. Bisa menjadi jembatan juga untuk menyampaikan pengalaman Hanina, pemikiran-pemikiran Hanina, emosi juga yang mungkin sulit begitu ya diungkapkan secara lisan, maka dituangkan dalam sebuah tulisan gitu ya. Jadi menurut Hanina pada akhirnya bagaimana kita melihat menulis itu tergantung pada hubungan pribadi kita dengan menulis ini, dengan tulisan dan lain sebagainya begitu ya, Mas Arya. Jadi apapun alasannya, yang terpenting bagi Hanina adalah setiap kata yang dituliskan melalui menulis ini semoga bisa kita maknai sebagai bagian dari perjalanan kita dan melalui menulis juga kita bisa menemukan strength gitu ya dan untuk berbagi kisah kita dengan dunia di sekitar kita gitu Mas Arya. Oke Mbak, jadi I have a follow-up questions tentang menulis. Tadi kan sudah dijelaskan banyak secara general. Nah, terkait dengan membedah buku ini, bisa ditolong dijelaskan nggak Mbak? Ini tuh bukunya tentang apa dan seperti apa? Kemudian bagaimana perasaan Kak Hanina juga mungkin ketika menulis buku ini dan buku ini ditujukan untuk siapa? In spesifik boleh tolong diceritakan nggak nanti sebelum saya berganti lagi ke Bu Riri tentang bagaimana mungkin ketika kawan-kawan di sini ingin menulis sebuah buku juga tips and triknya dari Bu Riri atau nanti oh sedikit tentang eh, tips untuk biar editornya itu gampang untuk ACC lah seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Hanina terlebih dahulu bisa dijawab Mbak. Alright, buku ini mungkin terima kasih ini tentang kamu specifically adalah ungkapan rasa syukur gitu ya dari seseorang untuk orang-orang di sekitarnya begitu. Jadi memang buku ini hanya tujukan untuk orang-orang Hanina gitu, my people gitu. Cuman Hanina harap pembaca yang membaca juga ngerasa tidak tertinggal juga ya gitu di dalamnya bisa terikut juga dalam setiap kalimat yang Hanina buat di dalamnya gitu. Ditujukan begitu ya untuk orang-orang yang sudah ada yang menemani kita sampai sekarang begitu sih ya untuk tulisan dari buku ini. Kemudian untuk proses begitu ya Mungkin Mas ya, proses dari awal itu Hanina mulai dari sebenarnya ini adalah kumpulan draft Hanina gitu ya. Setiap malam Hanina tuh suka apa ya, pikiran Hanina tuh suka exploring something gitu ya dan
Hanina coba catat. Kalau kita tuh biasanya nyebut diary gitu ya, diary. Cuman Hanina ngetiknya di draft Microsoft gitu ya, file Word. Hanina ketik di sana ketika misalnya Hanina sedang mengalami sesuatu atau sedang merasakan sesuatu gitu ya terkait orang-orang yang ada di sekitar Hanina gitu, terutama rasa syukur tersebut gitu ya, itu Hanina tulis. Jadi misalnya em, Bu Riri nih ya, Hanina juga nulis tentang Bu Riri nih di buku ini gitu, yang dari Hanina awal merintis gitu ya di dunia Mapres gitu, beliau yang selalu apa namanya menemani Hanina juga, ada Bu Ana, Pak Agung juga, mungkin Bapak Ibu bisa membaca tulisan Hanina yang udah ngebantu gitu ya. Hanina tulis terima kasih Hanina gitu. Hanina ceritakan ada seseorang uh, yang Hanina rasa seperti rumah walaupun orang tua Hanina jauh dari Hanina, dan seperti itu ya Mas ya. Uh, Mulai dari draft diary itu ya. Cuman Hanina ngide sih waktu itu, karena kalau diary kan biasanya bahasanya itu nggak apa ya, nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Yang penting kita nulis mencurahkan perasaan kita gitu. Tapi kalau di sini Hanina ngide pengen dipercantik gitu ya. Jadi dari awal memang dari draft ini sudah berbentuk puisi gitu ya. Eh, dan ketika muncul ide buat, oh kayaknya bagus nih kalau dibukukan untuk proyek ulang tahun dan diberikan kepada orang-orang eh, yang Hanina maksud di dalam tulisan itu gitu kan. Jadi dimulainya itu dari awal 2023 ya, dari awal 2023 itu Hanina udah mulai membukukan dan juga mulai untuk melengkapi gitu, karena kan kalau di publisher yang Hanina lakukan itu minimal ada 70 lembar ya Bu Riri ya. Jadi Hanina coba untuk memenuhi syarat tersebut, begitu syarat minimal dari halaman, dan dikumpulkan. Kemudian setelah itu Hanina berikan kepada Bu Riri juga. Awalnya Hanina nggak bilang kayak Bu Riri ada di sana gitu, cuman Hanina minta tolong buat editing juga, buat di sunting gitu ya. Terus di akhir setelah Bu Riri sudah ngebaca semua, baru Hanina bilang kayak, Bu, di halaman sekian dan bab sekian itu ada tentang Ibu gitu. Jadi kalau Ibu mau ngebaca lagi ya silakan gitu. Itu sih Mas ya. Luar biasa sekali. Tadi sempat merinding sekali Bu Riri ketika Mbak Hanina juga bilang bagaimana perjuangan pertama kali di Mapres. Saya langsung ikut terharu seperti itu ya. Jadi mungkin langsung saja nih kembali ke pembahasan tentang editor. Karena memang tadi juga berarti semua prosesnya dibimbing oleh Bu Riri juga, ada campur tangan Bu Riri, dan bagaimana Mbak Hana mungkin jadi seperti ini juga pasti dengan tips and trick dan arahan dari Bu Riri. Nah, untuk Bu Riri pertanyaan dari untuk Ibu, bagaimana ketika kawan-kawan di sini ini ingin menulis, kemudian apa tips and tricknya mungkin Bu untuk agar dari tim editor itu dapat segera meng-ACC lah istilahnya, meng-ACC tulisan dari kita yang buat seperti itu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Arya. Mbak Hanina, terima kasih sekali tadi. Wow. Saya jadi terharu gitu ya. Oke, dari sisi editor ya sekarang. Sebenarnya Bu Riri passionnya selain menulis juga sebagai editor. Dan kebetulan Bu Riri juga sebagai editor bersertifikasi. Sudah jadi beberapa editor jurnal nasional maupun internasional. Tetapi memang dalam hal ini, dalam buku, lebih spesifik lagi ya, kalau editor jurnal, itu kan bahasanya sangat ilmiah ya, agak lebih kaku ya sebenarnya, kemudian juga pakem sekali ya aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, kalau untuk buku, ya buku utamanya yang buku bukan non ilmiah ya itu sebenarnya lebih fleksibel, tetapi memang tetap sebagai penulis harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan secara umum. Kemudian karena kalau berbahasa Indonesia ya pastikan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan itu pasti ya. Kalau kemudian penulisan secara umum ya misalkan istilah asing ditulis miring, kemudian penulisan paragraf, subjudul seperti itu ya. Nah, karena Bu Riri juga jadi editor di salah satu penerbit, beberapa penerbit ya, salah satunya yang menerbitkan buku Mbak Hanina, tipsnya sih sebenarnya kalian harus baca dulu
Pertama itu adalah syarat-syarat dari penerbit, karena biasanya ada persyaratan minimal halaman berapa, misalkan ya, seperti itu. Kemudian beberapa penerbit itu juga menyediakan template. Nah, kalau sudah ada template-nya enak, bisa diikuti ya template dari penerbit ya. Misalkan poin-poin apa saja yang harus ada ya, misalkan cover, kemudian daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya, urutannya seperti apa, kata pengantar. Nah, itu beberapa penerbit menyediakan template bisa diikuti, seperti itu. Kemudian biasanya kalau kita sudah mengikuti template, mengikuti aturan akan lebih cepat prosesnya ya. Um, ya dari sisi editor maupun di penerbitnya. Karena dari editor pun nanti ke penerbit masih dicek lagi gitu ya untuk hasilnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi pandangan saya sebagai editor ya, menulis buku untuk lebih cepat bisa terbit ya, pertama baca panduan dari penerbit ya, disesuaikan, kalau ada template diikuti saja template-nya ya. Kemudian perlu proofread ya. Memang sudah ada editor yang membaca, tetapi sebelum ke editor akan lebih baiknya juga di proofread ke teman-temannya. Proofread ini maksudnya apa? Yang orang yang membaca tulisan saya itu maksud gak paham atau tidak. Jangan-jangan karena kita memang yang tiap hari membaca itu pasti merasanya nggak ada kesalahan, rasanya sudah sangat jelas gitu ya. Belum tentu orang lain yang membaca itu bisa paham, bisa jelas seperti itu. Nah, kalau tips dari sisi penulis, nah saya juga suka menulis gitu ya. Sebenarnya sih kapan aja itu kalian bisa nulis, tulislah apa yang ada di sini. Jangan sampai terlewat. Itu kalau nggak ditulis bisa jadi dalam hitungan detik itu hilang. Jadi menulis itu kayak fenomena gitu ya, yang bisa hilang dalam hitungan detik. Jadi terkadang tuh kayak gini, maksudnya kepikiran apa kita nulis, habis itu kan lupa, hilang apa nulis lagi. Tapi kalau kita membaca lagi, terkadang kita akan merasa, loh, saya pernah nulis seperti ini ya, kok bisa seperti ini? Ya, karena momennya pas, jadi kalian bisa nulis, loh, kok wow banget tulisan saya. Karena cerita juga, Bu Riri itu waktu di Australia, terkadang juga waktu studi S2 ya, nulis-nulis kayak gitu, dikumpulin, karena baca lagi, loh, saya kok bisa nulis seperti ini, loh. Ternyata bisa ya, itu karena momennya pas. Coba saja kalau saya nggak nulis, baru tak tunda berapa jam lagi, mungkin udah lupa, mungkin sudah rasanya beda, nggak seperti itu. Jadi mulailah, kalau dari sisi penulis sih sebenarnya, ya mulailah nulis seperti itu. Jadi itu pandangan saya dari point of view editor maupun penulis, Mas Aryo. Sangat insightful Ibu buat saya pribadi dan pastinya untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Karena menurut saya juga ketika kita tidak menulis, kita juga akan lupa apa yang kita pikirkan pada saat itu. Dan kadang momentum-momentum yang seperti itu dibarengin sama vibes-vibes yang kadang bisa diksinya kita bisa lebih indah dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk ditulis pada saat itu juga. Nah, kembali lagi ke Mbak Hanina ini, Mbak. Ketika proses kepenulisan, menurut Mbak Hanina, apa hambatan yang paling besar untuk menyelesaikan buku ini? Dan bagaimana Kak Hanina ini untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Silakan, Mbak. Alright, oke, buat hambatan ya, kayaknya ini semua penulis juga ngerasain writer's block gitu ya, ketika kita nggak tahu mau nulis apa lagi, kepala kita udah kayaknya udah ngebul banget gitu ya sama aktivitas seharian gitu. Karena kalau Hanina sendiri mulai menulis itu biasanya di malam hari, karena di malam hari itu biasanya inspirasi itu datang out of nowhere gitu ya. Dan ketika sedang serius-seriusnya menulis gitu, lagi asik-asik menulis, terus kita tuh bingung kayak ini cara ngegambarinnya gimana ya. Sometimes kan kita ngerasa ada sesuatu atau ada hal-hal yang nggak bisa kita ungkapin gitu. Kayak kita tuh mau ngungkapin sesuatu, misal apa ya, em, mencari diksi gitu ya, mencari diksi untuk menggambarkan sesuatu yang sedang kita rasakan. Itu sih yang sangat-sangat challenging buat Hanina, terutama waktu itu Hanina juga masih penulis pemulai juga kan ya, yang harus masih improve sana sini gitu. Nah, cara Hanina buat tackle itu, Hanina ngebaca, Hanina istirahat dulu gitu. Terus di serat ini Hanina coba untuk membaca karya-karya penulis-penulis yang Hanina sukai gitu. Penulis-penulis yang genre-nya atau genre-nya sama seperti Hanina gitu. Itu untuk menemukan diksi yang sulit untuk menggambarkan perasaan Hanina saat itu gitu.
atau hanya juga nonton gitu ya, nonton di YouTube atau misalnya podcast dan lain sebagainya, itu tuh bisa juga sangat membantu. Genrenya yang sama dengan apa yang sedang kita tulis gitu, biar nggak lupa gitu ya, seperti yang sudah Bu Rini mention juga, nggak lupa gitu. Sebenarnya yang mau kita gambarin tuh apa sih saat ini gitu. Cara ngatasinnya tuh kayak gitu sih Mas ya, buat mengatasi writer's block yang Hana selama ini rasain gitu sih Mas ya. Baik, Ibu dan Mbak Nina, tidak terasa sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena jujur saya juga senang untuk menulis, saya senang untuk membaca, dan seperti kita ketahui Ibu dan Mbak Nina bahwa tingkat literasi digital di Indonesia kan masih terlalu rendah dibanding negara ASEAN lain di tingkat 62-63%, sedangkan rata-rata negara ASEAN itu 70% tingkat literasinya, dan negara maju bahkan sampai 90% ke atas. Nah, maka dari itu pada kesempatan hari ini kita dapat menginisiasi dan memotivasi kawan-kawan yang hadir pada pagi hari ini untuk meningkatkan literasi dari mahasiswa UNES seperti itu secara khususnya. Maka dari itu izinkan saya untuk sebelum masuk sesi Q&A, Ibu dan Kak Hanina, nanti akan ada 2 atau 3 penanya yang dipersilakan untuk ngobrol langsung dengan Ibu Riri dan Mbak Hanina terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi sebelumnya saya ingin untuk Mbak Hanina dan Ibu Riri memberikan closing statement dan mungkin apa saja yang memang diperlukan untuk mahasiswa saat ini seperti itu untuk mengembangkan diri atau seperti apa. Silakan untuk Bu Riri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Arya. Ya, berkaitan dengan literasi membaca dan menulis, ya memang kita masih sangat rendah ya. Nah, salah satu upaya kita bersama ya salah satunya ini, kita bisa mensosialisasikan, bicara buku, sebanyak-banyaknya melakukan kegiatan ini. Dan masing-masing kan punya apa ya, lingkaran gitu ya. Misalkan kalau Bu Riri ya dari sisi lingkarannya di akademis, dari sisi mahasiswa juga mendorong gitu ya, supaya mahasiswa bisa ayo membaca gitu ya, jangan hanya membaca status misalkan gitu kan, banyak menulis tapi masih di tataran menulis status gitu kan ya, status WA atau status medsos seperti itu. Jadi mungkin kalau dari Bu Riri ya pendekatan apa yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, semoga bisa memberikan dampak meskipun kecil, tapi kan dari situ mungkin dari yang kecil itu akan berdampak selanjutnya, selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Jadi ya yang upaya yang bisa kita lakukan bersama ya memang dari lingkaran atau dari lingkungan yang ada di sekitar kita kemudian meluas seperti itu. Terima kasih Ibu. Beralih ke closing statement-nya Kak Hanina. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Mas Arya, terima kasih Bu Riri. Kalau dari Hanina, menarik ya, tadi Bu Riri sempat mention membaca status gitu ya, kayaknya itu hobi dari anak-anak zaman dan generasi sekarang gitu ya. Kalau dari Hanina sendiri, hal tersebut itu bisa kita leverage, kita bisa manfaatin status tersebut gitu ya untuk menulis dan juga membaca tulisan gitu. Kalau Hanina sendiri sering banget menggunakan platform Instagram Story untuk membagi tulisan-tulisan Hanina gitu. Jadi orang yang baca ngelihat status Hanina itu tulisan semua ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan juga platform tersebut gitu ya. Terus terkait dengan menulis juga, Hanina pengen teman-teman itu just nulis aja right away apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman pikirin itu bisa jadi sebuah ide sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi mulai dari hal yang teman-teman sukai gitu. Kalau misalnya teman-teman suka sama page-nya atau halaman Hanina di Instagram, teman-teman bisa mengikuti halaman Hanina gitu untuk membaca tulisan-tulisan Hanina yang mungkin nantinya bisa menginspirasi teman-teman untuk nulis juga. Kalau teman-teman juga suka gitu sama dosen favorit teman-teman siapa nih, Bu Ana misalnya gitu ya, itu bisa diikuti juga, siapa tahu Bu Ana juga nulis di sana ya Bu ya. Gitu teman-teman, jadi mulailah dari hal yang teman-teman sukai gitu. Terus juga ini sih teman-teman jangan takut untuk memulai ya. Biasanya kita tuh takut banget buat nulis karena takut tulisan kita tuh nggak diterima sama orang gitu, nggak diterima sama lingkungan. Kayak
relate nggak ya gitu tulisan kita sama orang-orang gitu. Bakal aneh nggak ya kalau dibaca sama orang-orang gitu. Teman-teman nggak perlu takut. Jadi jangan takut akan tulisan kita itu ditolak oleh pembaca gitu ya teman-teman. Karena setiap tulisan, setiap genre gitu ya, setiap genre gitu punya audiensnya masing-masing. Dan audiens teman-teman itu bisa dimulai dari orang-orang terdekat teman-teman gitu. Kayak misalnya tadi bisa leveraging Instagram pages teman-teman, entah itu Instagram, Facebook. Kalau teman-teman punya website juga bisa mulai menulis dari website itu sih teman-teman. Intinya jangan takut buat memulai aja, karena penolakan-penolakan itu pasti ada ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah penulis-penulis besar gitu ya. Semakin besar kita semakin banyak eh, badainya gitu ya teman-teman. Tapi ya kita sikapi aja dengan positif aja teman-teman. Kayak kalau misalnya ada kritik, saran, terima aja. Siapa tahu itu bisa ngebangun dan membuat kita bisa lebih berkembang terutama dalam hal kepenulisan gitu sih, Mas Arya. Luar biasa sekali, Kak Hanina. Saya juga sangat bersyukur sebenarnya dapat memandu obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tapi tentunya teman-teman di sini juga ingin menyampaikan pertanyaannya. Teman-teman di sini juga penasaran dan memiliki tanda tanya besar nih sepertinya. Apa hal saja yang memang dapat ditanyakan seperti itu. Nah, maka dari itu masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung mengetik di kolom komentar. Maka dari itu, saya persilahkan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya untuk raise hand dan mengetik di kolom komentar. Baik, kita sudah ada dua penanya sepertinya, Kak Hanina dan Bu Riri. Langsung saja berarti untuk yang penanya pertama, pada Mas Muhammad Imam Dimas. Silahkan untuk open mic atau bisa open cam juga nggak apa-apa. Halo, thank you banget sebelumnya atas kesempatannya Karya. Senang bisa bertemu dengan Ibu Riri lagi dan Nina. Aku cukup tajuk ya tadi, terharu banget. Ternyata buku tentang mungkin terima kasih tentang kamu merupakan wujud syukur Nina dan rasa terima kasih dengan orang-orang yang berada di sekitar Nina. Karena Nina sudah berada di titik ini gitu ya. Dan pastinya buat orang-orang di sekitar Nina akan merasa sangat senang dan sangat merasa dihargai gitu. Nah, pertanyaannya mungkin ada beberapa orang yang selalu merasa tertarik dengan dunia menulis, tetapi seringkali terhambat saat harus memulai. Mengingat pengalaman dan keahlian Nina yang udah berhasil membuat buku, mungkin terima kasih tentang kamu. Bisa nggak sih Nina berbagi beberapa tips atau strategi yang efektif untuk membantu teman-teman memulai dan mengembangkan kemampuan menulis dari teman-teman. Kemudian ada nggak sih kebiasaan atau rutinitas yang menurut Tina penting untuk menjadi seorang penulis? Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali Mas Imam Dimas pertanyaannya. Kalau begitu berarti pertanyaan ditujukan kepada Kak Hanina. Silakan Kak Hanina untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi Mas Dimas ya? Panjang banget namanya, tapi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu tentang tips gitu ya, tips untuk mulai menulis dan juga apa kegiatan yang penting gitu ya untuk dilakukan seorang penulis pemula terutama gitu. Kalau dari Hanina sendiri, Hanina mulai menulis itu dari ini mungkin bisa juga dipakai teman-teman ya. Jadi mulai dari cari identitas diri kita gitu ketika menulis genre kita tuh apa, teman-teman sukanya genre apa sih gitu, apakah horor gitu, nanti bisa jadi penulis fiksi horor gitu ya, atau misalnya teman-teman bisa jadi apa namanya yang kayak Nancy Judge gitu ya, kayak mengkaji hal-hal mistis dan lain sebagainya. Itu kayaknya zaman sekarang banyak banget yang suka ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman genrenya adalah fiksi gitu, teman-teman suka baca Wattpad dan pengen ngebuat juga. Atau misalnya apa ya, non fiksi juga. Nah itu teman cari Apa? dulu identitas dari teman-teman itu apa dalam menulis gitu ya. Biar nantinya ketika teman-teman eksplorasi cara-cara atau misalnya cara menulis yang baik itu kayak gimana, ngebaca tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan penulis yang teman-teman sukai, terus teman-teman lihat analisis mereka tuh tulisannya kayak gimana, itu bisa lebih apa ya, lebih menyenangkan aja gitu sih, nggak terpaksa gitu ya. Kayak misalnya teman-teman genrenya horor tapi disuruh ngebaca romance kan nggak nyambung ya gitu, kayak nggak akan suka gitu pada akhirnya. Pertama cari identitas itu, terus
kedua adalah gaya penulisan. Gaya penulisan teman-teman itu apa sih? Apakah naratif kayak J.K. Rowling gitu ya, yang nyeritain trilogi gitu dari awal sampai akhir nyambung gitu ya naratif, atau dari teman-teman kayak Jonathan Swift gitu ya. Jadi menggunakan humor, sarkasme gitu ya untuk mengkritik masyarakat atau budaya tertentu gitu ya. Itu teman-teman cari dulu dari identitas dan juga gaya kepenulisan. Dan yang ketiga adalah konsistensi teman-teman. Kayak kalau misalnya teman-teman udah nemu nih dari dua tips tadi udah nemu gitu, teman-teman konsisten mulai menulis gitu dari awal. Penulis pemaham ini paham banget. Di awal-awal nulis itu pasti kita lebih fokus pada sistematika menulis gitu ya. Kayak ini bahasanya baku nggak ya gitu. Ini udah sesuai sama jenis penulisan kayak misalnya puisi. Puisi kan harus berima, bener nggak ya kayak gini gitu. Itu kita terlalu fokus ke sana gitu. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai gitu teman-teman. Jadi tulis aja, bener apa enggaknya tulis aja dulu, karena kan nanti tadi Bu Riri juga ngasih tips kan, bisa juga korespondensi gitu ya teman-teman, kasih buku teman-teman ke dosen misalnya untuk bisa di-review, atau misalnya teman-teman punya kawan gitu ya, yang mengerti tentang penulisan gitu ya, bisa dikasih untuk bisa di-review gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut dulu sama hal-hal yang sistematis itu ya teman-teman, udah nulis aja. Karena dengan kita nulis konsisten, biasanya kita tuh dari sini tuh bisa ngebangun basis audiens teman-teman gitu. Bisa audiens teman-teman itu dari teman sendiri gitu yang suka juga sama genre atau gaya kepenulisan teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi itu sih 3 hal yang perlu kita untuk memulai gitu ya. Terus itu sih yang pengen hanya highlight adalah teman-teman nggak perlu takut tulisan teman-teman itu ditolak sama lingkungan teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman tahu penulis sana ya, yang nulis buku, nanti kita cerita tentang hari ini, beliau itu mulai nulis di pages baru gitu ya, nggak di main account-nya dia, itu tuh karena banyak banget yang tidak suka gitu ya sama tulisan-tulisan dari beliau gitu. Cuman ternyata audiens lain gitu ya, yang bukan followersnya di main account itu suka. Bahkan sekarang kan page-nya beliau, halaman beliau di Instagram, followersnya udah jutaan gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menerima penolakan di suatu tempat, tidak berarti teman-teman di tempat lain juga akan ditolak gitu ya teman-teman. Banyak juga audiens-audiens yang menunggu tulisan teman-teman begitu ya teman-teman. Terus untuk aktivitas yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, itu adalah banyak-banyak membaca. Ini penting banget sih. Apa ya, Hanina tahu orang-orang di Indonesia ini literasinya sedikit gitu ya, kecil, tapi malah disuruh membaca juga gitu. Baca dari hal-hal yang teman-teman suka gitu ya teman-teman, dari tulisan-tulisan pendek kan biasanya banyak tuh quotes-quotes yang bertebaran di explore Instagram teman-teman, di explore social media teman-teman, itu mulai ngebaca dari sana gitu, dari hal kecil dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka quotes, mulai baca dari sana, terus nanti biasanya kita kan penasaran kan, ini maksud quotes-nya apa ya, terus akhirnya kita nyari, kita browsing maksudnya apa. Nah itu udah peningkatan teman-teman dari yang cuman satu kalimat, satu frasa doang, terus teman-teman cari, browsing, ngebaca penjelasannya yang berhalaman-halaman website itu ya teman-teman. Jadi ngebaca sih, karena banyak banget diksi-diksi yang mungkin bisa teman-teman temuin di sana. Kayak tadi Hanina menghadapi writer's block gitu ya. Gak tahu nih cara ngungkapinnya apa, kata yang pas tuh apa ya gitu. Dengan ngebaca itu teman-teman bisa ngedapet sesuatu gitu ya teman-teman. Oh, jadi ini sih ya yang selama ini aku cari gitu buat ngegambarin suatu perasaan atau suatu pemikiran gitu sih teman-teman. Oke, terus ini juga sih sama berkumpul aja sama orang-orang yang suka nulis. Kalau misalnya teman-teman emang udah tahu ya kesukaan teman-teman, passion teman-teman tuh menulis, tuh kumpul juga sama orang-orang yang pernah menulis, yang sering menulis gitu, karena lingkungan juga mempengaruhi ya teman-teman gitu sih menurut Hanina. Luar biasa sekali Kak Hanina. Apakah ada follow up questions dari Mas Imam Dimas atau ada tanggapannya mungkin? Boleh? Oke, thank you banget Nin. I got a lot insight from you. Jadi kalau misalkan kita menulis, better kita menulis apa yang kita suka gitu ya nih, daripada kita menulis apa yang nggak kita suka. Jadinya kayak
ngepaksa banget. Terus tadi juga aku sempet save poinnya kalau misalkan di awal-awal itu jangan terlalu terpaku sama strukturnya, biarkan ide kreatif kita mengalir terlebih dahulu, kemudian kalau misalkan udah jadi baru kita revise struktur dan segala macam bahasa kalau tadi kayak gitu ya. Thank you. Terima kasih Terima juga. kasih, Mas. Kita lanjut ke penanya kedua. Silakan, sudah ada Kak Angga Dwi Ardianto. Bisa langsung menyampaikan pertanyaannya atau bisa langsung on cam terlebih dahulu. Boleh, silakan. Baik, Mas Arya, terima kasih atas kesempatannya. Izin belum bisa on cam ya Mas Arya karena lagi di luar. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum Bu Riri dan Mbak Anina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Dwi Ardianto dari Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Rombel A. Izin bertanya, ini sambil itu ya Bu Riri, Mbak Anina. Izin bertanya sambil sedikit-sedikit cerita gitu. Kebetulan setelah saya mengikuti Zoom dari bedah buku dari Mbak Anina, kemudian editor dari Bu Riri, saya itu kayak muncul keinginan untuk membuat buku gitu, Ibu dan Mbak Nina. Tetapi saya itu dari awal itu tidak pernah mungkin membaca buku yang secara lengkap selesai, kemudian belum mempunyai siapa sih dari seorang penulis yang mungkin sebagai motivasi, kemudian juga belum pernah menulis buku gitu loh Ibu dan Mbak Nina. Kemudian dari sini saya itu kayak berpikiran apa ya yang mungkin akan saya tulis. Kemudian saya kayak ada berpikiran kayaknya bisa sih kalau misal kayak perjalanan hidup gitu. Di beberapa hari sebelumnya itu saya juga pernah menulis sedikit latihan menulis Ibu dan Mbak Nina. Tetapi setelah sedikit menulis itu saya kayak sulit membagi waktunya Ibu. Kebetulan ada ikut organisasi, kemudian ada kegiatan yang lain. Pasti ada aja di setiap hari itu ada kegiatan yang muncul. Kemudian saya juga sedikit mencoba dari story WA, kayak membuat kata-kata atau gimana gitu. Mungkin setelah saya up di story selama beberapa jam gitu, saya berpikir loh, kok kayak alay gitu ya mungkin karena cowok ya gitu ya Mas Arya, ya gitu. Nah kemudian gimana ya kalau untuk cara menulis bukunya, kemudian membagi waktunya, memulai awalnya. Tadi juga sudah dikasih tips dan trik dari Mbak Anina. Yang pertama itu adalah mencari identitas, kemudian yang kedua gaya penulisannya bagaimana gitu. Kemudian ya dari situ sih Ibu dan Mbak Anina mungkin ya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kalau semua orang itu adalah bisa menjadi guru dan semua tempat itu bisa untuk belajar. Tetapi ketika saya mau sedikit menulis dan saya kayak misalnya nanti saya tanya ke Ibu Riri gimana ya jawabannya, apakah nanti akan dicarikan solusi, oh ini kurang ini Mas, ataupun mungkin loh kamu kok udah semester 4 mungkin udah sebesar ini tapi menulis aja belum bisa, mungkin kayak gitu ya Bu Riri. Kita kayak ada pemikiran gitu. Dan Mbak Nina mungkin itu pertanyaan dari saya dan sedikit cerita dari Mbak Nina dan Bu Riri, minta tolong untuk dijawab. Terima kasih Mas Arya. Siap, terima kasih kembali Mas Angga. Monggo kepada Bu Riri langsung menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Arya. Wah, keren sekali nih Mas Angga Dwi Ardianto ya. Sudah ada niatan gitu ya, ingin menulis. Nah, ini sudah sangat bagus sekali Mas Angga, ya panggilannya Mas Angga. Sebenarnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hana beberapa hal, mungkin ada tambahan dari Bu Rini. Sebenarnya ya ini adalah praktis, memang sudah dipraktekkan. Jadi menulis buku juga bisa kalian berkolaborasi. Mungkin kalian mikirnya menulis satu buku itu kan banyak banget, minimal 70 halaman sehari aja belum tentu bisa nulis satu paragraf misalkan seperti itu. Yang sudah Bu Riri praktekkan, nah dulu Bu Riri kan sebagai pendamping KIME ya, Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, ya beberapa tahun mendampingi di KIME. Nah mereka juga belum ada buku nih. Nah saya ngajak ke fungsionaris KIME ya waktu itu ya. Ayo nih nulis buku bareng-bareng, kolaborasi gitu ya. Nah
itu kan lebih meringankan. Jadi kan Mas Ardiantoro ini, Mas Angga ini kesibukannya atau organisasinya apa gitu ya, bisa ngajak teman-temannya. Tapi ada temanya gitu kan untuk mempermudah. Nah kalau di KIME waktu itu kan mahasiswa KIME itu terkenalnya banyak prestasi ya, lomba sana sini gitu ya. Nah saya kasih tema nih biar nanti bisa ngelinknya mudah. Nah kalian itu kan banyak prestasi ya, mungkin ceritakan aja secara sederhana gitu ya. Menulis ya, tema spesifiknya nanti terserah kalian, tapi tema umumnya adalah bagaimana kalian bisa misalkan berani berlomba, kemudian cerita sampai bisa juara satu ini, misalkan juara dua ini, atau bahkan hanya finalis, atau bahkan bisa menulis saja itu kan sebuah prestasi gitu ya, membuat karya tulis, karena basis IME itu kan karya tulis ilmiah ya, jadi lebih ke situ ya. Jadi waktu itu Bu Riri memotivasi, itu akhirnya jadi satu buku ber-ISBN juga diterbitkan oleh penerbit ya, mungkin dengan beberapa revisi gitu ya tentunya. Jadi Mas Angga, jangan takut Mas Angga, kalian bisa kolaborasi gitu ya, ajak teman menulis kalau memang benar-benar apa ya awal banget dan mungkin hanya bisa menulis 10 lembar misalkan, tapi dari kolaborasi itu kan akan berkumpul jadi berlembar-lembar. Nah, tapi tentunya kalian tentukan topiknya mau nulis tentang apa. Perjalanan hidup misalkan boleh gitu ya. Yang fase sama-sama di organisasi itu, perjalanan hidup misalkan ya sama-sama sampai organisasi atau ada organisasi spesifik misalkan bakti sosial misalkan kalian sama-sama cerita tentang gimana mendedikasikan diri untuk sosial seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Bu Riri. Tapi Mas Anja misalkan punya draft, silakan saja Bu Riri. Feel free ya jika ada yang mau dikonsultasikan, mau di-review, mau diedit, silakan. Saya sangat support sekali mahasiswa-mahasiswa, para mahasiswa dan pemuda ya, khususnya kalian bisa menulis. Saya support sekali, siap membantu seperti itu. Baik, terima kasih sekali Ibu. Itu berarti jawabannya ya Mas Angga ya. Nanti mungkin terakhir dari Mbak Nini juga bisa kasih tips and trick. Kalau mau nomor Bu Riri bisa ketik kolom di bawah, nanti saya kirim. Bisa langsung juga nanti juga semua nanti mau berkomunikasi juga bisa feel free untuk chat di grup ya Mas Angga ya. Untuk Mbak Hanina silakan untuk menambahkan sedikit mungkin. Oke, tadi udah lengkap banget ya jelasin sama Bu Eri, karena memang buku pertama Hanina itu adalah berbentuk antologi ya teman-teman. Jadi memang kumpulan karya-karya dari banyak penulis gitu ya teman-teman. Jadi nggak langsung Hanina jadi penulis utama gitu teman. Itu proses ya teman-teman. Pertama teman-teman benar kata Bu Riri, Hanina setuju banget. Teman-teman bisa ngajakin rekan atau misalnya Angga tadi punya organisasi kan ya, ajakin juga anggotanya untuk bisa ngebuat buku gitu ya. Pertama antologi nggak apa-apa banget karena itu proses ya. Jadi bisa dimulai dari sana gitu karena buku kedua Harina juga yang memang Hanina penulis pertamanya, tapi di sana Hanina masih kolaborasi nih teman-teman, dua penulis gitu dari yang antologi banyak banget penulis. Terus di buku yang selanjutnya Hanina penulis utama, tapi di sana masih kolaborasi, tapi udah di cuman dua penulis aja gitu. Jadi kolaborasi itu ya teman-teman. Terus akhirnya di mungkin terima kasih ini tentang kamu, Hanina bisa fully nyelesain buku sendiri gitu ya teman-teman dengan syarat halaman yang sudah ditentukan gitu ya teman-teman. Terus kedua tadi aku pengen highlight juga Angga yang tadi cerita gitu ya kalau belum pernah ngebaca buku dari awal sampai akhir, mungkin awal-awalnya doang ya enggak kayak semangatnya tuh di awal karena Hanina juga dulu kayak gitu ya enggak. Tapi Hanina basicnya adalah suka ngobrol gitu ya teman-teman. Hanina suka banget ngobrol sama orang gitu, apalagi kalau di talk malam-malam sih ya. Pokoknya malam hari adalah waktu Hanina untuk mendapatkan dan mencari inspirasi gitu. Kayak misalnya Angga nih nongkrong sama temennya, em, teman anggota organisasi atau misalnya teman sekelas lah gitu. Terus kalian curhat-curhat tentang banyak hal. Nah, di sana tuh dari obrolan itu Angga bisa deep down lagi, bisa nyelam lagi gitu, maksudnya, maknanya dari obrolan yang Angga lakukan sama teman atau anggota ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Misalnya Angga jadi teman curhat nih, si A gitu, si A cerita bla 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 dari A sampai Z gitu. Kalau Harina sampai rumah tuh pasti kepikiran kayak ini maksudnya gimana ya gitu, karena
Hanina sering banget juga bilang ke teman-teman kalau segala hal itu sebenarnya bisa jadi positif, bisa jadi baik, bisa jadi bagus, cantik, indah kalau kita bisa ngelihatnya dari sisi yang lain gitu. Hikmahnya gitu ya, kalau kata orang-orang kita bisa ngambil hikmahnya gitu. Hanina sampai rumah tuh selalu kepikiran kayak ini maksud dibalik semua ini tuh apa ya gitu. Apa iya cuma buruknya aja gitu ya teman-teman. Nah, di situ dari pemikiran-pemikiran itu nanti Hanina bisa ngebahas itu, ngebawa itu ke teman-teman yang mungkin lebih mengerti gitu. Kebetulan Hanina ada teman dari psikologi, Hanina sering tuh tanyain kalau misalnya ada orang yang ngerasa kayak gini tuh kayak gimana sih, apakah normal atau enggak. Dari mulai obrolan itu terus bisa Angga selami lagi lebih dalam, dan intisari ya hikmahnya gitu ya bisa Angga tulis nih jadi tulisan Angga gitu. Sekarang kan banyak banget buku-buku mindfulness yang Angga kayak The Mountain is You, banyak banget dari Bianca gitu ya. Terus juga ada apa lagi ya, buku-buku mindfulness tuh banyak banget ya yang ngambil makna, ngambil intisari, ngambil hikmah dari perjalanan seseorang gitu ya. Kayak Angga tadi suka banget, pengen banget ngebuat buku perjalanan Angga, nggak apa-apa buat. Terus di lain halnya Angga buat tema kayak makna dari perjalanan Angga dan teman-teman tuh apa. Jadi bisa jadi 2 buku gitu sih Angga menurutku. Jadi nggak melulu harus membaca dari awal sampai akhir gitu ya. Angga bisa juga ngedapat sesuatu dari obrolan Angga gitu. Atau dari lingkungan sekitar Angga. Kayak misalnya ada semut yang Angga injek gitu. Terus kayak ngerasa, oh semut apa ya, makhluk kecil tapi apa gitu. Itu bisa banget ya Angga dari hal-hal kecil itu. Terus Angga juga tadi cerita takut dikira alay gitu ya. Itu adalah em, pengalaman Hania juga, dan mungkin banyak banget penulis pemula kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri juga, tapi kalau misalnya kita berhenti karena pemikiran orang, sayang aja sih menurut Hanina ya, karena kayak cerita dari Kasana tadi gitu ya, dia ditolak nih sama followers main Instagramnya gitu, main page-nya, tapi ternyata di tempat lain tulisan dia sangat-sangat diterima, bahkan bisa jadi buku, bisa jadi film ya sekarang kayak gitu sih Angga. Atau Angga juga bisa ngebuat pages-nya Angga sendiri khusus untuk tulisan. Misal Angga masih takut nih sama pemikiran-pemikiran orang lain, bisa dibuat anonim sih gitu. Biar nanti kalau misalnya udah Angga tahu nih udah percaya diri, tulisan Angga diterima gitu, bisa show up gitu sih dari aku. Baik, Kak Nina, luar biasa sekali. Terima kasih banyak tanggapan dan insight dari Bu Riri dan Kak Nina. Tapi mohon maaf kawan-kawan, karena keterbatasan waktu, maka acara sesi Q&A pada pagi hari ini dicukupkan. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dan reach out lebih lanjut, bisa keep in touch di grup atau nanti bisa PC aku juga kalau berkenan Kak Nina nanti ada yang bisa tanya-tanya secara langsung ya, atau DM Kak Nina atau Bu Riri juga bisa sekali. Oke, karena sesi pada pagi hari ini dan sesi talk show pada hari ini sudah selesai, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Riri dan Kak Nina atas kesempatannya untuk saya memandu sesi talk show pada pagi hari ini. Kemudian setelah ini saya izin mengembalikan ke Master of Ceremony untuk menutup dan melanjutkan acara. Sebelumnya ketika tadi saya sudah mengungkapkan bahwa kita harus menulis kata Pramudia Anantatur agar tidak hilang dari sejarah, maka dari itu di terakhir ini ada juga patah dari Tan Malaka bahwa kita juga harus bermadilog ya teman-teman ya, bermaterialistik, berdialektika, dan berlogika. Maka dari itu kita harus terus untuk belajar lagi, berdiskusi lagi, dan mengasah kemampuan kita lagi untuk melanjutkan peradaban intelektual yang harusnya diciptakan oleh mahasiswa. Terima kasih, mohon maaf jika banyak terdapat salah-salah kata. Terima kasih dan mohon maafnya Ibu dan Kak Hanina ketika ada kesalahan. Saya izin kembalikan ke Kak Eka selaku Master of Ceremony. Silahkan, apakah sudah tersambung dengan saya? Oke, terima kasih Kak Arya. Terima kasih juga narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Riri dan juga Kak Hadina Humaira, mohon maaf. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman semuanya, insightful sekali. Kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh daging banget gitu ya. Oke, jadi semoga harapannya teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini bisa mendapatkan insight-insight yang tentunya berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, baik sekali lagi.
saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu teman-teman bisa mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah saya bagikan melalui room chat Zoom, yang mana presensi tersebut bisa diperoleh teman-teman untuk sebagai syarat menerima e-sertifikat seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa diisi terlebih dahulu untuk presensinya. Baik, tidak terasa perjumpaan kita pada pagi hari ini usai sudah di sini teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar Bicara Buku pada pagi hari ini. Semoga sekali lagi insight-insight dan juga materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di 2045 nanti, seperti itu teman-teman. Oke, baik, saya Eka Susanti selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman semua. Baik, untuk teman-teman diharapkan bisa on mic terlebih dahulu karena kita akan take foto bersama. Mohon maaf, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, mari teman-teman bisa tunjukkan muka-muka cerianya, bisa ditunjukkan wajah gantengnya, cantiknya, karena kita akan foto bersama. Oke, baik. Oke, siap. Kita foto ya teman-teman dari aku hitung 1, 2, 3, bisa pose 1, 2, 3. Oke, ganti gaya boleh 1, 2, 3. Oke, sekali lagi seperti ini biar semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh meninggalkan ruang Zoom.